menjawab antara pelamar kerja dan itu. Biasanya HRD atau atasan untuk menilai apakah pelamar cocok dengan posisi yang dilamar, baik dari segi kemampuan, pengalaman maupun kepribadian. Adapun bagi wawancara kerja, yang pertama persiapan, biasanya mempelajari perusahaan dan posisi yang dilamar, dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Kemudian kedua adalah saat wawancara, menunjukkan sikap percaya diri, sopan, antusias. Kemudian teknik menjawab pertanyaan. Ada yang namanya STAR atau Situation, Test, Action, dan Result. Contohnya, ceritakan saat Anda menghadapi tantangan di tempat kerja. Kemudian yang terakhir yaitu untuk wawancara. Tunjukkan rasa terima kasih dan tanyakan hal-hal yang relevan. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Salsenda Mansur. Saya lulusan S1 Manajemen Universitas Sarjana Monas. Terakhir saya bekerja sebagai staf pemasaran di PT Maju Jaya dan saya tertarik untuk mengembangkan karir saya lebih lanjut di perusahaan ini. Jadi, apa alasan Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya tertarik karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dalam inovasi dan pengembangan karyawan. Saya juga merasa posisi yang saya lamar ini sesuai dengan keahlian saya sendiri. Coba ceritakan tantangan apa yang Anda hadapi di perusahaan sebelumnya dan bagaimana Anda mengatasinya. Tantangan terbesar saya adalah saat harus meningkatkan engagement media sosial dalam waktu singkat. Saya membantu tim kecil menganalisis konten dan mencoba pendekatan baru. Hasilnya itu dalam 2 bulan interaksi meningkat jadi 40%. Dan ini membuat saya percaya pentingnya kolaborasi dan strategi yang tepat. Sangat impresif. Bagaimana Anda menggambarkan cara kerja Anda dalam tim? Saya senang bekerja dalam tim, terbuka untuk masukan dan aktif berkontribusi. Saya percaya komunikasi yang jelas dan saling menghargai sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Ya, saya punya pertanyaan. Jadi saya ingin tahu seperti apa budaya kerja di perusahaan ini dan apakah ada program pengembangan karyawan seperti ini. Jadi budaya kerja kami itu kolaboratif dan sangat terbuka. Kami juga memiliki pelatihan untuk pengembangan profesional. Nanti Anda bisa mengetahui lebih dalam jika Anda bergabung di perusahaan kami. Terima kasih atas penjelasannya, saya sangat tertarik. Baik, wawancara kali ini sudah selesai. Semoga minggu depan kamu mendapatkan kabar yang baik dari perusahaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya. Saya berharap saya diterima di perusahaan ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah konsep dan teknik lobbying dan negosiasi bisnis. Pertama adalah konsep lobbying. Lobbying adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pihak lain, terutama pengambilan keputusan sebagai pemerintah, mitra bisnis atau stakeholder, agar mendukung kepentingan atau kebijakan tertentu. Tujuan lobbying, pertama itu mendapatkan dukungan atas suatu keputusan. Kedua, mempengaruhi regulasi atau kebijakan. Selanjutnya contoh dalam bisnis. Perusahaan melobi pemerintah akan memberikan insentif pajak. Selanjutnya pebisnis melobi calon investor agar tertarik menanamkan modal. Kedua yaitu konsep negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan dalam hal kepentingan bersama seperti harga, kontrak, kerjasama atau syarat-syarat lain. Tujuan negosiasi itu pertama adalah mencapai win-win solution, solusi yang menguntungkan kedua pihak, menyelesaikan konflik atau perbedaan, menetapkan kerjasama yang adil. Tiga adalah teknik lobbying yang efektif. Pertama menjalin hubungan personal, kedua persuasif dan data driven, ketiga pilihan waktu yang tepat, keempat terakhir adalah teknik negosiasi bisnis. Pertama adalah persiapan matang, kedua pendekatan aktif. Selanjutnya konsep presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi formal yang bertujuan menyampaikan informasi, ide, rencana, atau hasil kerja kepada audiens bisnis. Misalnya klien, atasan, investor, atau rekan kerja. Tujuan presentasi bisnis meyakinkan audiens, misalnya dalam pitching ide atau produk, menyampaikan laporan kinerja atau hasil proyek, mengajukan rencana strategis atau proposal kerjasama, memberikan pelatihan atau edukasi internal perusahaan. Unsur utama presentasi bisnis: pembukaan, menarik perhatian dan menyampaikan tujuan presentasi. Isi, informasi utama, data, argumen, analis, dan solusi. Bentuk, kesimpulan, rekomendasi, dan ajakan tindakan. Tanya jawab, interaksi dua arah dengan audiens untuk klarifikasi. Selanjutnya ada teknik presentasi bisnis yang efektif. Persiapan yang matang. Pertama, kenali audiens, siapa mereka, latar belakang, dan harapan mereka. Kedua, kuasai materi. Pahami konten yang disampaikan, termasuk data pendukung. Yang
Yang ketiga, siapkan alat bantu. Gunakan slide, PowerPoint, grafik, video, atau demo produk secara visual. Penyampaian yang profesional. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang percaya diri, kontak mata, gestur terbuka. Yang kedua, intonasi suara harus jelas, tidak monoton, dan penuh keyakinan. Yang ketiga, jaga waktu presentasi agar tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Selanjutnya, menjelaskan dan menjabarkan konsep dan teknik dinamika. Yang pertama yaitu konsep dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok seiring waktu, termasuk bagaimana anggota berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu unsur-unsur dinamika kelompok. Terdiri dari tujuan kelompok, alasan kelompok dibentuk seperti menyelesaikan proyek atau membuat keputusan, kepemimpinan, peran individu atau sistem dalam menerapkan kelompok, komunikasi, proses pertukaran informasi dalam kelompok. Dan yang ketiga, teknik dalam diskusi kelompok terdiri dari ice breaking, yang dimana kegiatan berusaha untuk menciptakan suasana, yaitu permainan pengenalan, diskusi ringan atau simulasi singkat. Brainstorming, teknik menghasilkan ide secara produktif dan kreatif. Semua anggota bebas menyampaikan ide tanpa politik terlebih dahulu. Role playing atau permainan peran, simulasi situasi nyata di mana anggota memerankan peran tertentu untuk melatih empati, komunikasi atau negosiasi. Studi kasus, menganalisis kasus nyata atau kritik untuk memecahkan masalah secara kelompok. Team building, pelatihan atau kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kerja sama tim, contohnya yang outbound, game strategi atau kerja proyek bersama. Dan bagian 4 itu faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Pertama yaitu jumlah anggota, terlalu besar bisa mempersulit koordinasi, terlalu kecil bisa membatasi. Yang kedua, dari kepemimpinan, demokratis otoriter atau laissez faire akan mempengaruhi suasana dan produktivitas. Yang ketiga yaitu motivasi anggota, tingkat semangat dan komitmen individu terhadap kelompok. Yang keempat, pimpinan kerja.